Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Aventador 007. Selain melakukan pembongkaran kuburan dan situs-situs yang dianggap palsu, PWI juga kerap melakukan penghadangan terhadap tokoh habaib yang akan melakukan kegiatan sholawat di suatu daerah. Beberapa kali misalnya mereka berusaha menghadang Habib Syekh. Juga ada Habib Doreng ya, kalau nggak salah ya, sebutannya Habib Doreng yang biasa sholawatan dengan menggunakan bahasa Jawa, Hono Coroko, dan lain-lain. Ya Alhamdulillah sampai sekarang sih belum ada kegiatan sholawatan tuh yang berhasil mereka gagalkan atau bahkan mereka bubarkan. Tetapi mereka sempat membuat heboh di media dengan melakukan demonstrasi, lalu ancaman akan ada jihad seperti di Banyuwangi kemarin, ancaman terhadap tokoh habaib tersebut. Dan di beberapa daerah yang lain, saya juga seringkali mendapatkan informasi bahwa terjadi intimidasi dan penghadangan terhadap dai atau ustadz atau ulama dari kalangan habaib. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas di pasal 59 sampai 60 melarang ormas melakukan tindakan main hakim sendiri, Eigenrichting, termasuk menghadang, mengancam dan membatasi kebebasan individu tanpa melalui prosedur hukum. Nah, ini di Undang-Undang Ormas jelas ini. Ya mungkin para oknum PWI ini tidak membaca tentang undang-undang ini. Harusnya sebelum mereka itu direkrut, tentu adalah yang melakukan diklat kayak atau training kayak tentang undang-undang yang berlaku, supaya dalam pelaksanaannya para oknum anggota ini tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum gitu ya. Kemudian hal tersebut juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat 3 menjamin hak setiap warga negara untuk bebas bergerak, berpindah, dan berkumpul. Nggak boleh dihalang-halangi. Setiap warga negara Indonesia berhak dan bebas melakukan perjalanan kemanapun yang mereka mau di dalam wilayah NKRI. Bebas mau kemana. Nggak boleh ada ormas atau apapun yang menghadang mereka, menghalangi, mengintimidasi untuk tidak bergerak kemana yang mereka inginkan. Ya, dan dapat dilaporkan ke Komnas HAM atau kepolisian. Kemudian apa sanksi pidananya apabila hal ini dilakukan, pelanggaran ini dilakukan? Dalam KUHP pasal 335 tentang pemaksaan atau bahasa Belandanya dwang, menghalangi seseorang secara melawan hukum dengan kekerasan atau ancaman, maka dia diancam dengan pidana penjara hingga 1 tahun 4 bulan. Kemudian di KUHP pasal 368 tentang pengancaman, bedreiging, ancaman pidana penjara hingga 9 bulan. Kemudian di KUHP pasal 170 tentang kekerasan dalam bentuk bersama-sama, mishandling. Nah ini kalau seperti yang kita lihat di YouTube itu, mereka melakukan penghadangan itu secara rame-rame ya, berkelompok di jalan. Mereka merazia mobil yang mereka duga ada tokoh Ba'alawi di sana. Maka ancaman pidana penjara hingga 5 tahun 8 bulan. Ya, tidak boleh mengambil alih wewenang penegak hukum dengan cara menghadang, menahan, atau mengintimidasi. Ini nggak boleh. Bahkan polisi dan Satpol PP pun itu hanya bisa melakukan penghadangan apabila disertai dengan surat perintah. Nggak bisa tiba-tiba polisi di jalan menghadang, itu nggak bisa. Nah ini ormas kok dengan mudahnya menghadang. Ya kan? Nah, itu kan aneh, lucu.
Nah, konsekuensi untuk ormas. Nah, ini kalau PW ini masih saja melakukan kegiatan penghadangan ini, maka bisa menghadapi konsekuensi hukum, yaitu satu, bisa dikenakan sanksi administratif. Misalnya, yaitu peringatan, pembekuan, atau bahkan pembubaran terhadap anggotanya yang terlibat, itu juga bisa dituntut pidana. Dan juga korban yang dihadang itu, yang diintimidasi, juga bisa melakukan gugatan secara perdata, meminta ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat penghadangan, intimidasi, pengancaman, ya. Jadi kesimpulannya, ormas tidak dibenarkan secara hukum untuk menghadang seseorang tanpa dasar keputusan pengadilan atau izin dari otoritas yang berwenang. Tindakan tersebut merupakan bentuk main hakim sendiri, melanggar hak asasi manusia, dan berpotensi mengancam keamanan publik. Penyelesaian masalah harus melalui jalur hukum formal, bukan dengan cara intimidasi dan kekerasan. Ya, jadi jelas ya, bahwa negara kita ini memiliki aturan-aturan hukum yang harus ditaati, harus dipatuhi oleh semua warga negara Indonesia. Segala macam lapisan masyarakat dan segala bentuk organisasi harus mematuhi aturan hukum yang berlaku. Nggak boleh sewenang-wenang melakukan intimidasi, pengancaman, penghadangan, bongkar-bongkar kuburan secara sepihak. Nah, itu nggak boleh semuanya itu semuanya pelanggaran hukum. Dan kalau diproses, ormas yang kerap melakukan itu, beresiko juga akan dibubarkan. Ya, kita ini kan bukan hidup di tengah hutan Amazon. Kita ini hidup di suatu negara yang memiliki sistem hukum, memiliki aparat penegak hukum. Ya, jadi hukum yang berlaku harus kita patuhi, aparat penegak hukum harus kita hormati. Jangan kita ambil kewenangannya, agar negara ini tertib, gitu loh. Ya, oke. Saya kira cukup jelas apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.